Selamat datang di video ini. Dahulu kala, perusahaan Tiongkok mengakuisisi 60% saham pelabuhan Chen di Peru dan menginvestasikan 1,3 miliar dolar dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Mereka juga berhasil memenangkan hak operasi eksklusif selama 30 tahun. Namun, situasi tak terduga terjadi ketika pelabuhan itu hampir selesai dibangun. Pemerintah Peru tiba-tiba mengumumkan pembatalan hak operasi eksklusif perusahaan Tiongkok dan secara sepihak mengakhiri perjanjian kerjasama. Ketika banyak pihak mengira bahwa ekspansi Tiongkok di Amerika Selatan akan menemui hambatan besar, situasi berubah menjadi lebih baik pada Juni 2024. Presiden Peru mengunjungi Tiongkok dan mengambil inisiatif untuk meminta Hakim Peru mengembalikan hak operasi eksklusif pelabuhan Chen kepada perusahaan Tiongkok. Demi mencapai tujuan ini, pemerintah Peru bahkan mengubah Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional. Pada awal November, pelabuhan Chen secara resmi mulai beroperasi. Pemerintah Peru juga mengumumkan rencana investasi besar dengan nilai 21 miliar dolar untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok, termasuk membangun 2 jalur kereta api di sekitar pelabuhan untuk menghubungkan jaringan ekonomi nasional Peru. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa pemerintah Peru tiba-tiba mencabut hak operasi eksklusif perusahaan Tiongkok, dan mengapa mereka memutuskan untuk mengembalikannya sekarang? Selain itu, apa arti strategis pembangunan 2 jalur kereta api baru ini bagi Peru dan Tiongkok? Asal-usul masalah. Masalah ini berakar dari tahun 2019, ketika Tiongkok, melalui inisiatif Belt and Road, merencanakan pengembangan pelabuhan di Peru untuk memperluas pengaruhnya di Amerika Selatan. Kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan kerja sama penting. Grup Pelayaran Tiongkok, COSCO, berjanji menginvestasikan 1,3 miliar dolar untuk membangun pelabuhan Chen. Berdasarkan perjanjian, perusahaan Tiongkok memegang 60% saham dan mendapatkan hak operasi eksklusif selama 30 tahun. Proyek ini dijadwalkan dimulai pada 2021, dengan target penyelesaian tahap pertama pada akhir 2025. Setelah itu, pelabuhan diharapkan dapat beroperasi sebagian pada 2026 dan digunakan sepenuhnya pada tahap berikutnya. Pelabuhan Chen memiliki arti strategis besar bagi Tiongkok karena merupakan pelabuhan pertama di Amerika Selatan yang dikelola langsung oleh mereka. Lokasinya hanya 58 km dari ibu kota Peru, Lima, dengan kedalaman air alami hingga 18 meter. Pembangunan pelabuhan mencakup 4 dermaga untuk kapal kontainer ultra besar berkapasitas hingga 18.000 TEU. Kapasitas awalnya dirancang mencapai 1 juta TEU per tahun, dengan rencana jangka panjang hingga 1,5 juta TEU. Pelabuhan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional Peru dengan efisiensi logistik yang jauh lebih baik dibandingkan terusan Panama. Dengan pelabuhan ini, waktu perjalanan dari Amerika Selatan ke Asia dapat dipangkas dari 35 hari menjadi hanya 25 hari, sekaligus mengurangi biaya logistik. Krisis dan intervensi. Namun, pada Maret 2024, ketika tahap pertama proyek pelabuhan Chen hampir 85% selesai, situasi menjadi rumit. Pemerintah Peru menyatakan bahwa hak operasi eksklusif perusahaan Tiongkok mungkin menimbulkan ancaman keamanan. Mereka mencoba mencabut otorisasi COSCO untuk mengelola pelabuhan tersebut. Penyelidikan mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah Peru tidak lepas dari intervensi Amerika Serikat yang menganggap keberadaan perusahaan Tiongkok di pelabuhan itu sebagai ancaman geopolitik. Ketegangan politik global antara AS dan Tiongkok turut memengaruhi langkah-langkah pemerintah Peru, kesepakatan baru dan masa depan. Namun, perubahan politik di Peru pada pertengahan 2024 mengubah arah kebijakan. Presiden Peru mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Hak operasi eksklusif untuk pelabuhan Chen dikembalikan kepada perusahaan Tiongkok, dan Undang-Undang Pelabuhan Nasional direvisi untuk memastikan stabilitas kerjasama. Selain itu, pemerintah Peru mengumumkan investasi sebesar 21 miliar dolar untuk membangun 2 jalur kereta api baru yang akan menghubungkan pelabuhan dengan jaringan ekonomi nasional.
Jalur ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi logistik domestik tetapi juga memperkuat peran Pelabuhan Chen sebagai pusat logistik utama di Amerika Selatan, mirip dengan Pelabuhan Singapura di Asia. Dengan keberlanjutan proyek ini, Tiongkok berhasil memperkuat pengaruhnya di kawasan, sementara Peru mendapatkan peluang ekonomi besar melalui peningkatan infrastruktur dan perdagangan internasional. Intervensi Amerika Serikat dan keprihatinan atas ekspansi Tiongkok. Amerika Serikat dengan cepat menyatakan keprihatinan yang kuat terhadap otorisasi Tiongkok atas Pelabuhan Chen. Bahkan, Departemen Pertahanan AS memanfaatkan teori ancaman Tiongkok, mengklaim bahwa pelabuhan tersebut berpotensi digunakan untuk tujuan militer. Beberapa pakar Amerika juga mengungkit kembali narasi tentang pemaksaan ekonomi oleh Tiongkok, menilai bahwa kontrol Tiongkok atas pelabuhan ini akan memperluas pengaruh mereka di negara-negara Amerika Selatan. Ketegangan ini menunjukkan kekhawatiran AS terhadap ekspansi Tiongkok di kawasan tersebut. Dalam konteks persaingan geopolitik, kebijakan Peru tampaknya sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Akibatnya, Otoritas Pelabuhan Nasional Peru secara sepihak menghentikan perjanjian kerja sama dengan Tiongkok, mengklaim adanya kesalahan administratif, dan mencoba mencabut hak operasi eksklusif Tiongkok melalui jalur hukum. Dampak ekonomi dan perubahan sikap Peru. Walau demikian, Peru menyadari potensi kerugian ekonomi yang besar jika hubungan dengan Tiongkok terputus. Data menunjukkan bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Peru selama 8 tahun berturut-turut. Pada periode Januari-September 2024, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 31,3 miliar dolar, meningkat 15,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelabuhan Chen memiliki nilai strategis yang tidak hanya menguntungkan Tiongkok tetapi juga ekonomi Peru secara signifikan. Analis memperkirakan bahwa tahap pertama proyek ini dapat menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 4,5 miliar dolar dan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja langsung. Hal ini mendorong pemerintah Peru untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pada Juni 2024, Presiden Peru memimpin delegasi ke Tiongkok dan berhasil memperbaiki hubungan bilateral. Amandemen Undang-Undang Sistem Pelabuhan Nasional disahkan, yang memungkinkan Tiongkok mendapatkan kembali hak operasi eksklusif untuk Pelabuhan Chen. Pemerintah Peru juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok, terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Proyek infrastruktur strategis. Salah satu inisiatif penting adalah rencana pembangunan 2 jalur kereta api utama dengan total investasi 21 miliar dolar. Jalur pertama sepanjang 300 km akan menghubungkan ibu kota Peru, Lima, dengan kota Vico di selatan. Jalur kedua sepanjang 245 km akan menghubungkan Lima dengan kota di utara. Kedua jalur ini akan menjadi arteri transportasi yang menghubungkan pelabuhan utama Peru, termasuk Pelabuhan Callao, Pelabuhan Chen, dan Pelabuhan Barranca. Ketika selesai, jaringan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik domestik Peru tetapi juga memperluas akses perdagangan ke negara-negara tetangga. Ujung utara jaringan dapat diperluas ke Ekuador, Kolombia, Venezuela, hingga Panama. Sementara itu, ujung selatan dapat dihubungkan ke Chili dan Selat Magellan. Proyek jalur kereta api 2 samudera. Perkembangan ini menarik perhatian Brasil, yang mulai mempertimbangkan rencana ambisius pembangunan jalur kereta api 2 samudera, juga dikenal sebagai Jembatan Kontinental Amerika Selatan. Jalur sepanjang 5.000 km ini akan melintasi pegunungan Andes, melewati perbatasan Peru dan Brasil, hingga mencapai pelabuhan di pantai Atlantik Brasil. Jalur ini diharapkan menjadi jalur kereta api lintas benua pertama di Amerika Selatan, yang secara drastis mengubah pola logistik dan transportasi di kawasan tersebut. Saat ini, isolasi geografis pegunungan Andes membuat sebagian besar perdagangan negara-negara seperti Brasil, Bolivia, dan Paraguay dengan kawasan Asia Pasifik sangat bergantung pada pelabuhan di pantai Atlantik. Dengan jalur kereta api lintas benua, perdagangan dari kawasan ini dapat diarahkan melalui pelabuhan-pelabuhan Pasifik seperti Pelabuhan Chen,
yang menawarkan rute lebih efisien ke Asia. Transformasi infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan hubungan ekonomi antara Peru dan Tiongkok tetapi juga memperkuat posisi strategis Peru di peta perdagangan global. Dengan dukungan Tiongkok, pelabuhan dan jalur kereta api baru ini diharapkan membawa perubahan besar dalam logistik Amerika Selatan, meningkatkan perdagangan internasional, dan menciptakan koneksi ekonomi yang lebih erat di kawasan tersebut. Jembatan Kontinental Amerika Selatan, solusi untuk efisiensi logistik. Rute tradisional untuk perdagangan dari Brasil, Bolivia, dan Paraguay ke Asia Pasifik saat ini memiliki banyak tantangan. Ada 3 jalur utama. Jalur utara melalui terusan Panama. Jalur selatan melalui Selat Magellan. Jalur melintasi Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Semua jalur ini menghadapi kendala berupa jarak jauh, waktu pengiriman lama, dan biaya tinggi. Namun, pembangunan jembatan kontinental Amerika Selatan akan membawa perubahan besar. Dengan kereta api lintas benua, barang dari Brasil, Bolivia, dan Paraguay dapat langsung dikirim ke pelabuhan Chen di pantai Pasifik, tanpa perlu melewati rute tradisional. Waktu pengiriman akan dipersingkat dari 30-46 hari menjadi 23-30 hari, dan biaya logistik akan berkurang signifikan. Potensi integrasi transportasi antar negara. Brasil, setelah melihat Tiongkok mendapatkan kembali hak eksklusif atas pelabuhan Chen, langsung menginisiasi diskusi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk membangun jalan raya dan kereta barang yang menghubungkan pedalaman Brasil ke pelabuhan tersebut. Jika proyek ini berhasil, dampaknya akan meluas. Argentina, Uruguay, dan Paraguay juga bisa memanfaatkan jaringan ini untuk akses lebih cepat ke laut melalui pelabuhan Chen. Barang dari Brasil dapat langsung diangkut ke pelabuhan Pasifik, memotong jalur panjang melalui pelabuhan Atlantik atau terusan Panama. Dukungan pemerintah dan tantangan strategis. Proyek kereta api 2 samudera, yang menghubungkan pelabuhan Chen di Peru dengan Amazon Brasil, telah menyelesaikan studi teknisnya. Lebih lanjut, proyek ini dimasukkan dalam rencana anggaran publik tahun 2025. Ini menunjukkan dukungan kuat dari banyak pemerintah Amerika Selatan untuk pembangunan infrastruktur transnasional. Namun, proyek ini menghadapi tantangan strategis besar, terutama dari Amerika Serikat. Dampak terhadap terusan Panama. Dengan meningkatnya arus perdagangan melalui pelabuhan Chen, keuntungan strategis terusan Panama yang selama ini dikelola oleh AS bisa terganggu. Tekanan politik AS. Amerika Serikat kemungkinan akan memberikan tekanan pada negara-negara Amerika Selatan untuk melindungi kepentingan strategisnya. Akhirnya, apakah proyek ini akan berhasil? Keberhasilan koridor transportasi lintas benua Amerika Selatan sangat bergantung pada stabilitas geopolitik dan kemampuan negara-negara di kawasan ini untuk mengatasi tekanan internasional. Jika proyek ini selesai sesuai rencana, hal ini akan membawa manfaat besar bagi negara-negara Amerika Selatan, memperkuat perdagangan internasional, dan menciptakan konektivitas ekonomi yang lebih luas. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.